Dalam jagat mitologi Yunani, tidak ada nama yang lebih menggema dibandingkan Zeus. Ia bukan hanya sekadar dewa petir atau penguasa gunung Olympus. Zeus adalah simbol tertinggi dari kekuasaan, pengatur langit dan bumi, sekaligus pusat dari ratusan kisah yang membentuk fondasi kepercayaan dan budaya bangsa Yunani kuno. Namun, di balik kekuasaannya yang agung, tersembunyi kisah kelam penuh perebutan kekuasaan, ramalan yang menggentarkan, dan pengkhianatan dari darah dagingnya sendiri. Zeus lahir dari pasangan Cronus dan Rhea, dua titan agung yang mewakili generasi terdahulu para dewa. Namun, kelahirannya tidak disambut dengan sukacita. Sebuah nubuat kuno menyatakan bahwa suatu hari, salah satu anak Cronus akan menggulingkan tahtanya. Sebuah peringatan yang mengingatkannya pada apa yang telah ia lakukan terhadap ayahnya sendiri, Uranus. Dikuasai rasa takut, Cronus menelan semua anaknya sesaat setelah mereka lahir. Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon. Namun, ketika Rhea melahirkan anak bungsu mereka, Zeus, ia tak rela melihat anak terakhirnya mengalami nasib serupa. Dengan cerdik, Rhea menyerahkan batu yang dibungkus kain sebagai pengganti bayi, dan menyembunyikan Zeus di Pulau Kreta, tempat yang kemudian menjadi saksi tumbuhnya sang penyelamat Olympus. Di sana, Zeus dibesarkan secara rahasia oleh Amalthea, seekor kambing suci, dan dijaga oleh para nimfa dan prajurit bersenjatakan tameng yang menari dan bersorak untuk menutupi tangisannya dari telinga Cronus. Setelah dewasa, Zeus tak tinggal diam. Dengan bantuan Metis, dewi kebijaksanaan dan kecerdikan, ia meracik ramuan yang memaksa Cronus memuntahkan semua anak yang pernah ia telan. Saudara-saudaranya pun kembali ke dunia, dan bersama Zeus, mereka bersatu dalam perlawanan melawan kekuasaan para Titan. Pertempuran ini dikenal sebagai Titanomachi, sebuah perang mahadahsyat yang berlangsung selama 10 tahun, mengguncang seluruh alam semesta. Untuk memenangkan perang, Zeus membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheires, yaitu raksasa bertangan 100, yang sebelumnya dikurung Cronus di Tartarus. Sebagai tanda terima kasih, para Cyclops menghadiahi para dewa senjata-senjata sakti. Zeus menerima petir, simbol kekuasaan langit. Poseidon menerima Trisula, yang mampu mengguncang lautan dan bumi. Hades menerima helm kegelapan, yang memberinya kemampuan untuk menjadi tak terlihat. Dengan kekuatan baru ini, para dewa muda dari Olympus mengalahkan para Titan. Cronus pun dikalahkan dan dikurung di Tartarus, tempat terkelam di dunia bawah yang menjadi penjara abadi bagi mereka yang mengusik keseimbangan dunia. Setelah kemenangan besar, Zeus dan kedua saudaranya membagi dunia ke dalam 3 kekuasaan utama. Zeus menguasai langit dan udara. Poseidon menguasai lautan dan perairan. Hades memerintah di dunia bawah atau alam kematian. Sementara itu, Gunung Olympus dijadikan sebagai pusat kekuasaan baru para dewa. Di sanalah para dewa-dewi tinggal dan memantau kehidupan manusia dari ketinggian abadi, jauh dari jangkauan fana. Sebagai raja para dewa, Zeus adalah pemimpin yang bijaksana, namun juga penuh kontradiksi. Ia dikenal sebagai pelindung hukum, pengadil tertinggi, dan penegak keadilan. Namun di sisi lain, Zeus juga mewarisi sisi manusiawi yang kompleks, mudah marah, pencemburu, dan sering terlibat dalam kisah cinta terlarang yang memicu konflik berkepanjangan. Zeus menikahi Hera, saudara sekaligus ratu para dewa. Namun kesetiaan bukanlah kekuatan terbesarnya. Ia menjalin hubungan dengan banyak wanita, baik dewi maupun manusia fana. Dari hubungan-hubungan tersebut, lahirlah tokoh-tokoh besar dalam mitologi Yunani. Hercules, pahlawan legendaris yang terkenal dengan 12 tugas beratnya. Perseus, pembunuh Medusa yang memegang kepala penuh ular. Hermes, dewa perdagangan, pencuri ulung, sekaligus utusan dewa. Apollo dan Artemis, dewa matahari dan dewi bulan, anak dari Leto. Ares, dewa perang yang mewakili kekerasan dan amarah. Dionysus, dewa anggur, kegembiraan, dan kegilaan suci. Hera tidak tinggal diam. Ia kerap membalas dendam terhadap para kekasih Zeus dan anak-anak mereka. Perselisihan di antara mereka menciptakan banyak kisah penuh emosi, dari kemarahan hingga pengampunan. Zeus bukan sekadar penguasa Olympus. Ia menjadi tokoh kunci dalam banyak cerita mitologi Yunani, seperti Perang Troya. Meski awalnya ingin netral, ia akhirnya terseret dalam konflik antar manusia dan dewa. Penciptaan Pandora, sebagai balasan atas pencurian api oleh Prometheus, Zeus menciptakan wanita pertama, Pandora, yang membawa serta kotak penuh malapetaka ke dunia. Hukuman Prometheus, Zeus menghukum Prometheus dengan mengikatnya di pegunungan dan membiarkan burung elang memakan hatinya setiap hari. Hukuman abadi bagi pemberontakan. Zeus bukanlah sosok yang tanpa celah. Ia mencerminkan sifat manusia,
bijak sekaligus egois, adil sekaligus penuh nafsu, pelindung sekaligus penghukum. Namun justru itulah yang membuatnya begitu dekat dengan umat Yunani. Ia bukan dewa yang sempurna, tetapi pemimpin yang kuat, dengan segala kompleksitasnya. Hingga kini, nama Zeus masih dikenang sebagai lambang kekuasaan tertinggi dalam mitologi dunia. Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan selalu datang dengan harga, dan bahkan dewa pun harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka.